Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang apa itu internet dan bisnis pemerintahan. Di dalam internet dan bisnis pemerintahan dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama internet dan e-bisnis. Kedua CRM atau Customer Relationship Management. Yang ketiga SCM atau Supply Chain Management. Yang keempat Business Inteligensi. Dan yang kelima Big Data. Oke, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang, makanya kita harus berkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rafael. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Afdal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rizky Hidayat. Perkenalkan, nama saya Indri Teja. Perkenalkan, nama saya Firjatullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifakim. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang e-bisnis. Apa sih e-bisnis itu? E-bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang menggunakan teknologi internet sebagai media utama untuk menjalankan proses bisnis sebuah perusahaan dan dapat menghemat biaya operasional perusahaan karena semua aktivitas dapat dilakukan melalui jaringan internal. Apa-apa aja sih jenis e-bisnis itu? Yang pertama ada business to business, ada consumer to consumer, lalu ada business to consumer to business, government to business, business to government, dan government to government. Terus apa sih dampak positif dari e-bisnis itu? Dampak yang pertama adalah meningkatkan aliran pendapatan, terus meningkatkan pangsa pasar, dan juga meningkatkan customer loyalty. Nah, selain dampak positif, e-bisnis juga memiliki dampak negatif. Apa sih dampak negatif itu? Apa sih dampak negatif dari e-bisnis itu? Dampak negatif dari e-bisnis ialah yang pertama itu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua itu pencurian informasi. Nah, itulah materi dari e-bisnis. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Customer Relation Management atau bisa kita singkat dengan CRM. CRM pengertiannya adalah data dan informasi yang tertata rapi sebagai cara untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, CRM ini memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama adalah mendorong loyalitas pelanggan. Kedua adalah mengurangi biaya. Ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional. Keempat adalah peningkatan time to market, dan kelima adalah peningkatan pendapatan. Dan CRM ini memiliki 3 komponen, yaitu komponen pertama adalah pelanggan, kedua adalah hubungan, ketiga adalah manajemen. Atau Customer Relationship Management memiliki beberapa fungsi yang berguna, yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor pada masalah pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam pelanggan, mengadopsi pengukuran permasalahan pelanggan, dan menangani keluhan komplain sebuah pelanggan. Selanjutnya fungsi CRM akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan supply chain management. Jadi supply chain management itu adalah rantai atau alur produksi di mana kita akan menghasilkan sebuah produk dengan modal yang sangat sedikit, tetapi kita dapat menghasilkan produk yang bermutu, dapat bersaing dengan pasar, dan kita dapat membuat sebuah produk yang dimana memiliki variasi untuk customer memilih antara produk kita atau produk orang lain. Jadi SCM ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah supplier atau orang yang memasokkan barang baku. Yang kedua manufaktur adalah orang yang mengolah bahan baku kita. Yang ketiga ada penyimpanan atau gudang, di mana akan menyimpan barang-barang yang sudah kita produksi ke suatu tempat, lalu akan dilanjutkan dengan distribusi, di mana orang yang akan mengantarkan produk kita ke pasar. Lalu yang terakhir ada customer. Jadi customer ini adalah tangan terakhir pemegang produk kita. Nah, inilah pengertian dari materi ketiga. Selanjutnya materi keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu Business Intelligence. Business Intelligence adalah sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data yang menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Bisa dikatakan yang terpenting dalam Business Intelligence adalah bisa mencakup semua sistem yang digunakan perusahaan untuk menciptakan informasi yang ingin diketahui. Manfaat Business Intelligence adalah 1. Meningkatkan nilai dari suatu
suatu data dan informasi yang diinginkan perusahaan karena data dapat diintegrasikan. 2. Memudahkan dan mengambil sebuah kesimpulan dari keadaan bisnis yang mudah diakses. 3. Membantu pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Nah, itulah penjelasan dari Business Intelligence. Materi kelima akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Big Data adalah sebuah kumpulan proses yang terdiri dari jumlah volume yang sangat besar, di mana ada yang memiliki struktur dan ada juga yang tidak. Yang kedua ada definisi Big Data. Definisi Big Data dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah volume. Volume ini adalah ukuran data yang jumlahnya sangat besar. Yang kedua ada velocity. Velocity ini adalah kecepatan dalam transfer data. Hal ini berpengaruh pada proses pengiriman data yang cepat dan efektif. Yang ketiga ada variety. Variety bersifat tradisional. Contohnya pada teks, audio, dan video. Dan Big Data ini juga bisa diartikan sebagai sebuah pengembangan pada sistem database pada umumnya. Yang ketiga ada fungsi Big Data. Yang pertama, dapat menentukan serta menganalisa sebuah masalah yang digunakan untuk meminimalisir sebuah kegagalan di dalam proses penyimpanan data. Yang kedua, pengambilan sebuah keputusan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, mendeteksi sebuah perilaku yang menyimpang dalam struktur sebuah bisnis dengan cepat dan tepat. 4. Mengurangi biaya, waktu, serta meningkatkan performa produk aplikasi. Sekian, terima kasih. Nah, itulah pengertian dari internet dan bisnis pemerintahan. Materi-materi tadi yang disampaikan oleh teman-teman saya merupakan bagian-bagian dari internet dan bisnis pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.